Itu sih. Oke, karena perempuan yang cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas. Terima kasih Ibu Jessica Mila. Ibu Neneng Gunadi, silakan Ibu perspektifnya, pandangan mengenai Kartini masa kini. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya sudah diundang di sini dan selamat Hari Kartini buat kita semua. Karena tanpa Kartini mungkin kita semua perempuan yang di sini tidak akan ada di sini. Kalau saya mungkin ada sedikit perspektif yang agak berbeda by the way. Karena saya merasa bahwa sekarang ini kita beruntung. Tidak ada batas antara perempuan dan laki-laki. Semua mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin di era sekarang. Jadi terima kasih untuk situasi yang sudah sampai di sini, tepuk tangan dong. Nah, biasanya tantangan yang paling besar buat perempuan untuk menjadi leader adalah diri kita sendiri, bukan dari luar. Karena perempuan mungkin kadang-kadang suka punya punya myth bahwa perempuan itu nggak sebaik laki-laki, atau perempuan merasa bahwa kalau saya minta dipromot itu nanti saya diomongin bahwa saya ambisius. Padahal jangan salah, perempuan sama laki sama, boleh kok minta dipromot. Ambisius is okay as long as not too ambitious. Jadi sama perempuan dan laki-laki. Ini yang selalu saya berikan kepada semua perempuan, apakah ini Indonesia ataupun global, sama aja. There is no different. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di era digital sekarang, yang paling penting untuk kita semua, baik perempuan atau laki-laki, adalah you need to always sharpening your knowledge. You need to be always understand and knowledgeable and learn about what's going on in the world, in the market. Jadi sekarang dengan adanya AI, semua bisa belajar AI. Dan jangan pernah berhenti belajar, karena kita nggak tahu, will be left behind. So with AI, as a leader, is much easier, karena semua detail analisa sudah diberikan oleh AI. Jadi mungkin itu aja dari saya, karena I always said, please sharpening your knowledge and always up to date, or else you are left behind. Kita berikan tepuk tangan, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya khusus untuk Ibu Sinta Kamdani dan Ibu Neneng Gunadi nih, mengenai di tengah tekanan ekonomi global saat ini, belum lagi disrupsi digital yang sedang kita hadapi, ada perubahan perilaku pasar, Ibu. Bagaimana perempuan menjaga keberanian untuk bisa mengambil keputusan yang besar tanpa kehilangan empati dalam memimpin sebuah organisasi? Jadi jelas sebagai pemimpin perempuan, di mana kita juga harus mengambil keputusan dalam kondisi-kondisi yang mungkin tidak mudah ya, dalam situasi yang krisis. Contohnya apa sih yang harus kita pegang? Saya pikir ada dua hal yang penting. Satu adalah kita mesti jelas tujuannya apa. Sebenarnya pada akhirnya end goal kita itu di mana. Nah, maksudnya apa? Jadi pada akhirnya keputusan-keputusan tidak selamanya mudah, kadang-kadang sulit, tapi kita mesti tahu hasil akhir yang ingin kita capai itu apa. Sehingga ini membuat kita jelas dan clear bahwa kita perlu melakukan keputusan ini untuk mendapatkan impact seperti ini. Itu satu pertama. Kedua adalah prinsip. Seringkali kita dalam kondisi, terutama dalam situasi seperti ini ya, apakah di dalam perusahaan ataukah dalam organisasi, dalam situasi yang sulit kita mengambil jalan pintas. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita membelokkan prinsip kita karena untuk bisa cari gampangnya. Nah, itu yang kadang-kadang harus kita pegang, karena prinsip itu adalah utama. Contohnya apa? Contohnya misalnya dalam tekanan-tekanan di mana kita misalnya harus efisiensi dan lain-lain gitu ya. Tapi ada prinsip-prinsip yang menjadi satu core seperti di organisasi kami. Kami itu prinsip bahwa tujuan dan visi daripada
our group adalah kita harus mencapai keseimbangan antara profit people planet, yaitu sustainability, ya kan? Sustainable excellence kita sebutnya. Nah, kadang-kadang kalau untuk efisiensi cost itu biayanya bisa lebih mahal untuk masuk ke dalam proyek-proyek yang lebih sustainable. Tapi secara prinsip ini sangat penting buat kita gitu. Sehingga kalau kita mau bahwa ini kita berpegang untuk jangka panjang, mungkin pada akhirnya kita harus berkorban untuk suatu hal yang jangka pendek, tapi akhirnya tujuan jangka panjang bisa tetap kita capai. Jadi keputusan-keputusan di hari-hari ini tidak begitu mudah gitu. Dan kadang-kadang is easier said than done, kata orang, lebih mudah mengatakannya daripada actually menjalankannya. Tapi ini adalah suatu, saya rasa, buat kita bagaimana juga dalam kondisi yang sulit kita di testing namanya ya. Kita di testing kemampuan kita untuk bisa mengambil keputusan. Resiliensi dari seorang perempuan ya ketika menjabat ya ataupun juga ada di suatu institusi ataupun perusahaan, itu sebuah tantangan besar yang tentunya harus kita pikirkan jalan keluarnya harus seperti apa, Bu Neneng. Kita bisa mengambil sebuah keputusan yang besar, tapi di sisi lain kita juga bisa menggunakan empati. Jadi saya mau mulai dengan hasil research. Hasil research mengatakan di dunia ini leadership yang diverse itu high performance. Artinya dalam situasi apapun juga mereka akan lebih bertahan, dan ini sudah dibuktikan di seluruh dunia. Research dari WEF ini pasti teman saya Sinta hafal banget, 2019 itu mengatakan bahwa leadership yang diverse itu membantu company menaikkan marginnya more than 40%. Maksudnya kepemimpinan perempuan. Ya, jadi organisasi yang dipimpin perempuan. Iya. Organisasi yang campur perempuan dan laki ada di leadership. Tapi ada gitu. loh datanya, Neng, katanya kalau Ada. dipimpin perempuan profitnya bisa lebih tinggi, Betul. betul ya? Iya, setuju. Kasih tepuk Setuju tangan dulu ya. dong. Kalau saya lihat di Nusantara TV ini diverse ya Pak ya. Karena memang antara perempuan dan laki itu complementing, ya kan? Kalau saya boleh katakan antara hanya dengan logik dan empathy. So that's the difference. Dan kalau dilihat emang resiliensi perempuan itu, kalau saya berdasarkan fakta di Grab, saya boleh katakan sekarang, oke, nomor 1, leadership di Grab Indonesia lebih dari 50% perempuan. Tepuk tangan dulu dong. Nggak cuman itu, merchant GrabFood itu owner perempuan lebih dari 60%. Dan transaksi yang ada di Grab itu lebih dari 70% itu perempuan. Jadi pada waktu belanja ya Bu? pada waktu COVID, majority merchant yang masuk ke Grab itu perempuan, karena mereka membantu para suami yang di PHK dan sebagainya. Dan driver perempuan kami ada 189.000 dan mayoritas itu ibu tunggal atau penyangga keluarga atau mahasiswa perempuan yang harus mendanai dirinya sendiri supaya sukses. Jadi saya mau kasih tahu di sini bahwa reality perempuan itu resilience, dan kalau dibuka peluang itu mereka akan ambil peluangnya. Mungkin Itu. catatannya Neng, yang demo tuh justru yang laki, bukan yang perempuan tadi itu. Iya. Yang demo lebih banyak yang laki. Ini bahas Iya soal demonya Jadi nih. kalau perempuan bukannya asal demo-demo, kalau Ya. perempuan benar-benar menunjukkan kerjanya, kerja. Betul. Oke.
Nih mohon maaf buat yang laki-laki yang ada di sini. Seru. Dilanjut Ibu, ada lagi tadi. Ya. Mungkin itu aja dari saya karena saya juga mau mengatakan bahwa leadership perempuan itu kita sebutnya ada empowerment, we are empowered gitu kan perempuan ini sekarang. Tapi ada 4 aspek. Pertama adalah akses, artinya apa? Kalaupun aksesnya belum terbuka, perempuan harus lebih berani dan proaktif untuk mencari akses tersebut. Yang kedua, capability. Capability itu saya sudah mengatakan bahwa belajar terus. Yang ketiga adalah confident. Perempuan itu, terutama perempuan Indonesia, tapi sama aja di mana-mana juga begitu, suka agak-agak minder. Perempuan harus bisa bilang, I can, saya bisa, sama dengan yang lain. Yang keempat adalah safety. Safety artinya apa? Perempuan itu guyup ya. Kita needs to be support each other, supporting each other, saling membantu. Terus kita punya komunitas untuk meyakinkan bahwa bisa kok kita, gitu. So 4 hal ini yang harus selalu dilihat: akses, capability, confident, and safety. Mungkin itu aja yang saya. Baik, terima kasih Ibu Neneng. Bu Sinta, ada yang mau tambahin nggak dikit lagi? Atau sudah cukup?